Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimat, jemaah yang semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah karena pada hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyaknya, terutama nikmat sehat, kelapangan waktu, yang dengannya alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat yang termulia di muka bumi ini. Semoga dengan ini semua Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang selalu setia mengikuti tuntunan dan petunjuknya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Baik para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan dosa-dosa yang disepelekan oleh para wanita, masih berkaitan dengan rumah tangga. Dosa ini masih berkaitan dengan rumah tangga. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa dosa-dosa yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti keluar dari rumah tanpa izin suami, kemudian diantaranya lagi adalah mengambil harta suami tanpa izin, begitu pula memasukkan seseorang ke dalam rumah tanpa izin suami, kemudian menyulitkan suami dalam urusan nafkah, banyak tuntutan. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang berikutnya, yaitu kurang baik dalam menyambut kedatangan suami. Ini juga termasuk kesalahan. Ini termasuk dosa bagi istri ketika suami pulang, baik itu pulang dari bekerja atau pulang dalam urusan-urusan lainnya, sampai di rumah itu suami tidak disambut kedatangannya. Disambut itu, yang dimaksud dengan disambut di sini bukan disambut dengan kata-kata atau bahasa orang sekarang yang lebay banget, bukan begitu cara menyambutnya. Nyambutnya dengan berdiri tegak lurus, kemudian tidak bergerak, kemudian tidak duduk sebelum suaminya duduk. Bukan dengan demikian maksud daripada menyambut kedatangan suami itu. Menyambut kedatangan suami pulang, pintu dibukakan, apa yang bisa disiapkan, ambil minum, kemudian makanan dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan menyambut kedatangan suami itu. Dan yang seperti ini sangat dianjurkan. Jangan sampai kita sebagai istri wanita yang kemudian tidak melakukan petunjuk-petunjuk hal yang seperti ini dilakukan oleh wanita-wanita soleha yang telah melakukannya terdahulu. Wanita-wanita, istri-istri yang soleha dahulu melakukan hal yang demikian. Coba kita lihat istri Nabi SAW, Khadijah, ibunda kita semua. Tatkala Rasul SAW menerima wahyu pertama, dalam kondisi Nabi ketakutan, dalam kondisi Nabi SAW panas dingin, menggigil Nabi SAW, suhu tubuhnya panas. Ketika Nabi SAW sampai ke rumah, disambut oleh Khadijah. Tatkala itu Rasul SAW merasakan dirinya begitu sangat amat
takut begitu luar biasa. Sampai kemudian Nabi SAW minta kepada ibunda kita Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, kata Rasul SAW, selimuti aku. Seketika itu Khadijah bergegas untuk mengambil selimut dan menyelimutkan Nabi SAW. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ibunda kita terbaik, wanita terbaik di muka bumi ini, beliau menyambut kedatangan suaminya. Dan subhanallah, Khadijah ketika itu tidak menanyakan sesuatu tentang apa yang terjadi, kenapa Anda demikian, tidak. Khadijah berusaha untuk menenangkan suaminya terlebih dahulu dan tidak banyak bertanya. Nanti kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita, baru kemudian Khadijah mendengarkan. Setelah selesai mendengarkan cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sosok makhluk yang sangat membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam takut, baru kemudian ketika itu Khadijah menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimatnya, kalla, sekali-kali tidak wahai Rasulullah, demi Allah engkau itu orang yang baik. Orang yang baik tidak akan mungkin dihinakan Allah. Lihat kalimat Khadijah menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau adalah orang yang benar-benar menyambung tali silaturahmi, menanggung beban berat orang lain, memberi orang yang tidak punya, menjamu tamu, dan menolong kebenaran. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang kau miliki ya Rasulullah. Demi Allah, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah selama-lamanya. Nah, yang menyambut yang seperti inilah modelnya yang banyak disepelekan oleh wanita-wanita saat ini. Menyambut kedatangan suami. Hal yang sama dilakukan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang punya anak yang bernama Anas bin Malik. Suami pertamanya adalah Malik. Kemudian ketika meninggal Malik, beliau menikah lagi dengan Abu Talha. Nah, ada sedikit cerita yang menarik antara Ummu Sulaim dengan Abu Talha ini. Abu Talha seorang sahabat Nabi yang mulia, lalu kemudian biasa sehari-harian beraktivitas mencari nafkah. Dalam kondisi dia meninggalkan seorang anak yang sedang sakit. Dia tinggalkan anaknya, dia titipkan kepada istrinya Ummu Sulaim, dia pun bekerja. Qadarullah, ni anak meninggal dunia. Dan Ummu Sulaim istrinya berpesan bahwa kabar duka ini jangan ada satupun yang menginformasikan kepada suaminya. Karena dia yang akan langsung menginformasikan tentang wafat dan meninggalnya putra mereka ini, yaitu putra Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Baik, gak ada satupun yang menyampaikan pesan itu, informasi tersebut. Sampailah pulang Abu Talha tadi, disambut oleh Ummu Sulaim, dilayani oleh Ummu Sulaim, sampai dalam satu riwayat diceritakan bahwa Ummu Sulaim berdandan dengan dandanan yang cantik yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Masya Allah, luar biasa Ummu Sulaim ketika itu. Ummu Sulaim berdandan dengan dandanan yang begitu sangat cantik, dan beliau belum pernah melakukan dandan yang begitu cantik sebelumnya. Sebelumnya beliau berdandan, tapi dandanan kali ini beliau lebih cantik jelita lagi, kurang lebih begitulah. Sampailah Abu Talha menggauli Ummu Sulaim tadi. Setelah selesai hajat mereka berdua, lalu kemudian Ummu Sulaim bertanya kepada Abu Talha, "Ya Abu Talha, bagaimana pendapatmu jika suatu kaum mereka minjam, misalnya perabotan rumah tangga, mereka minjam. Lalu kemudian mereka tidak mengembalikan barang pinjaman itu. Bagaimana pendapat Anda dengan sekelompok kaum ini, ya Abu Talha?" Kata Abu Talha mengatakan, "Oh, ini enggak benar nih orang. Oh, enggak benar.
Kalau dia minjam suatu pinjaman barang, maka barang itu tidak boleh dijadikan sebagai miliknya. Dia harus kembalikan barang tersebut karena itu bukan miliknya. Itu adalah pinjaman. Baik, dilanjutkanlah oleh Ummu Sulaim. Begitulah keadaannya dengan putra Anda wahai Abu Talha. Abu Talha, putra kita meninggal dunia. Dia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kehendak untuk menahan itu semua. Dan dia adalah titipan dari Allah. Kemudian Allah ambil lagi titipan tersebut. Di sini kemudian Abu Talha marah semarah-marahnya. Karena dia tidak diinformasikan tentang meninggal anaknya. Dia tidak ikut memandikan anaknya. Dia tidak ikut mengkafani anaknya. Bahkan anaknya pun sudah dikuburkan. Dia nggak tahu. Sebagai seorang ayah wajar dia marah. Sebagai seorang suami wajar dia marah pada istrinya. Tapi kejadian ini dilaporkan oleh Abu Talha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu tentang apa yang terjadi semalam dengan mereka. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Talha, semoga Allah memberkahi kalian berdua pada malam yang telah kalian lakukan. Pada malam yang telah kalian lalui, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, yaitu anak sambung daripada Abu Talha tadi, anak sambungnya Anas ini, beliau yang meriwayatkan hadis ini. Kata Anas, kemudian ibuku Ummu Sulaim pun hamil kembali dari dari hubungan biologisnya semalam dengan suaminya. Kata Anas, ibuku pun hamil. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa aku melihat keduanya memiliki 9 anak yang semuanya hafal Quran. Meninggal satu, tapi diberikan ganti oleh Allah 9. Dan 99 anak Abu Talha dan Ummu Sulaim ini menjadi anak-anak yang soleh, kemudian menghafal Quran, menjadi para ulama. Lihat. Yang menarik dari potongan kisah yang barusan kita dengarkan tadi, bagaimana seorang Ummu Sulaim menyambut kedatangan suaminya. Menyambut kedatangan suami dengan berdandan, tampil cantik, itu sangat diperlukan supaya mengurangi rasa capek, lelah suami yang bekerja di luar. Jangan disepelekan. Tampil cantik, berdandan ketika menyambut suami datang, ini bukan perkara yang bisa disepelekan. Jangan. Jadi kalau bisa sunnah yang seperti ini diterapkan. Jangan sampai suami pulang ke rumah sudahlah capek di luar, ngelihat muka kita tambah capek suami. Melihat penampilan kita, suami tambah lelah. Bukan mengurangi bahkan menghilangkan capek, tapi semakin bertambah rasa capek. Capek badan suami, capek pikirannya, capek hatinya. Capek hatinya melihat kondisi rumah, kondisi istrinya, kondisi anaknya. Semakin bertambah capek dan sulit keadaannya. Nah, ini suatu hal yang jangan sampai disepelekan oleh para istri. Baik, yang berikutnya, menyelisihi suami dalam urusan tempat tinggal. Ini juga kesalahan. Menyelisihi suami dalam urusan tempat tinggal. Maksudnya dia tidak mau pindah, diajak pindah bersama suaminya. Jadi dia saya pengennya di Bekasi aja. Padahal suaminya pindah kerja, pindah tugasnya ke daerah misalnya. Kemudian diajak oleh suaminya untuk pindah, dia tidak mau pindah.
Dan ini kesalahan. Makanya kalau kita melihat Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa ketika beliau menikahi putri dari seorang tokoh di kampung tersebut, karena dia tidak memiliki apa-apa untuk membayar mahar, akhirnya maharnya berupa jasa mengembala dari milik hewan, milik ternak, milik mertuanya 7 tahun. Kalau mau dilengkapkan, ditotalkan, disempurnakan 10 tahun lebih baik lagi. Nah, setelah selesai kontraknya selama beberapa tahun, kemudian Nabi Musa pindah dan istrinya pun ikut bersama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari Irak kemudian berpindah ke Palestina, dan keluarganya ikut, istrinya ikut. Nah, sekarang kita melihat ada beberapa catatan dari istri-istri yang mereka ketika diajak oleh suaminya untuk pindah di satu daerah, tempat mungkin disitulah tempat suaminya kerja, mendapatkan maisha, dengan berbagai macam alasan mereka menolaknya. Dan ini membuat sang suami kasihan. Saya punya teman ya, curhat 2 tahun kurang lebih dia tidak bersama dengan istrinya. Dia di Bekasi, istrinya ada di satu daerah yang katanya tidak bisa meninggalkan kampungnya, kampung tempat kelahirannya. Nanti kemudian istrinya baru datang, itu pun cuma sebulan ke Bekasi, tahannya cuma sebulan, kemudian minta pulang lagi, diantarin lagi. Suaminya tadi ini, teman tadi ini menjomblo beberapa bulan berikutnya. Nanti kemudian dia dapat cuti lagi, balik dia, baru kemudian menemui istrinya di kampung. Berusaha untuk mengajak kembali ke Bekasi, dia nggak mau dengan berbagai macam alasan. Ya, umumnya adalah alasannya karena anak sekolah dan seterusnya. Itu sudah menjadi alasan yang sering didengar. Anaknya sekolah, padahal dari dulu suaminya udah ngajak. Nanti kalaupun anaknya mau sekolah, ya sekolah di tempat mereka tinggal di Bekasi juga banyak sekolah. Nah, ini yang seperti ini menyelisihi suami dalam hal tempat tinggal. Nah, ini merupakan kesalahan. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah memerintahkan kepala keluarga suami itu untuk memberikan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami. Ya, suami kemampunya ketika di Bekasi hanya memberikan fasilitas rumah, ngontrak, itulah yang bisa diberikan oleh suami sementara. Begitulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudaruhunna litudayyiqu 'alaihinna." Kata Allah Subhanahu wa taala, berikan tempat tinggal kepada istri-istri kalian sebagaimana kalian tinggal. Wa la tudaruhunna, dan jangan kalian membahayakan mereka. Ini menunjukkan bahwa istri itu mesti harus ikut dengan suami. Kemanapun suami mengajak, silakan. Kecuali memang ada alasan-alasan yang bisa dibenarkan. Alasan-alasan yang mungkin bisa diterima oleh suami. Kalau suami bersikeras untuk ikut, kita udah gak usah banyak membuat alasan. Gak boleh. Selama alasan-alasan kita itu bisa terbantahkan, maka jangan bikin alasan yang lain lagi. Jangan buat alasan yang baru lagi. Ini merupakan perkara yang biasa dan dianggap sepele oleh sebagian wanita, tapi ini termasuk perbuatan dosa.
Baik, berikutnya, tidak menjaga perasaan suami, baik saat ada maupun saat suaminya pergi. Tidak bisa menjaga perasaan. Lihat seorang sahabat perempuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab As-Saqafiyah. Ini Zainab ini adalah istri dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat Nabi yang, mohon maaf, ekonominya nggak bagus-bagus amat. Bisa kita katakan Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang miskin, menikah dengan seorang perempuan yang kaya raya. Namun demikian, istri yang kaya raya tadi ini tidak pernah sikapnya, ucapannya menyakiti perasaan suaminya. Ini sekarang istri kaya raya enggak, cantiknya pas-pasan, tapi kalau ngomong sering menyakiti suami, sikapnya sering membuat suami kesal. Lihatlah seorang sahabat perempuan Nabi yang bernama Zainab As-Saqafiyah ini. Wanita yang terpandang, wanita terhormat, kaya raya, menikah dengan seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, yang miskin ketika itu. Tapi Masya Allah, dia adalah seorang istri yang pintar menjaga perasaan suaminya, memiliki kecerdasan yang luar biasa, kemampuan dalam memahami tabiat suaminya. Dia tahu apa yang tidak disukai oleh suaminya, dia selalu hindari. Sampai suatu ketika datanglah masa di mana si Zainab radhiyallahu anha ini mengeluarkan zakatnya. Berarti kan orang kaya ini Zainab ini, sampai berputar 1 tahun haul daripada hartanya itu berputar, kemudian nisabnya pun sampai. Si Zainab radhiyallahu anha ini kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya tentang apakah beliau boleh menyalurkan zakatnya kepada suami. Istri boleh enggak kalau dia memiliki kekayaan sampai nisabnya, kemudian berputar 1 tahun haulnya, berarti ada beberapa yang harus dia keluarkan dari hartanya. Nah, boleh enggak ini harta yang harus dia keluarkan dari zakat tadi itu, kemudian dia salurkan, dia berikan kepada suaminya? Boleh enggak penyalurannya kepada suami? Inilah yang ditanyakan oleh Zainab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau suami yang berzakat, tidak boleh dia menyalurkan harta zakatnya, dia berikan kepada istrinya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena istri adalah orang yang wajib untuk dia nafkahi, dan tidak boleh dia menafkahi istrinya dari harta zakat. Nggak boleh. Tapi sebaliknya, ketika istri yang kaya, suami yang miskin, maka di sini boleh si istri menyalurkan harta zakatnya tadi, dia distribusikan kepada suaminya, karena istri tidak ada kewajiban untuk menafkahi suami. Tidak ada kewajiban istri menafkahi suami. Kalau begitu, karena tidak ada kewajiban, ada harta zakat kemudian dia salurkan kepada suaminya, boleh demikian. Tapi subhanallah, sahabat Nabi Zainab radhiyallahu anha tadi, dia tidak mau menyakiti perasaan suaminya. Bisa kita bayangkan kalau seumpamanya seorang istri yang kaya, lalu kemudian dia menyalurkan zakat kepada suaminya, diterima oleh suaminya, mungkin suaminya akan tersinggung. Hal itu tidak dilakukan oleh Zainab radhiyallahu taala. Untuk apa? Untuk menjaga perasaan suami tadi. Dan menjaga perasaan suami ini adalah
suatu tindakan perbuatan istri yang solehah. Tidak sebaliknya, jika ada seorang istri yang dia tidak bisa menjaga perasaan suaminya, seringkali menyakitinya, menyakiti secara fisik, secara lisannya yang tajam. Ini suatu perbuatan yang mengandung unsur dosa yang banyak disepelekan. Baik, coba kita lihat seorang istri putri daripada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang bernama Asma. Asma binti Abi Bakar, beliau pernah berkata, suatu hari aku datang dengan membawa biji kurma. Biji kurma aku taruhlah tadi di atas kepalaku. Lalu lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini Asma lagi pulang dari bekerja. Kemudian yang dibawa oleh Asma tadi ada ya mungkin beberapa kantong korma yang kemudian dia taruhlah, dia pikul di atas kepalanya. Rasul kenal dengan Asma ini. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul pun menghentikan kendaraannya dan minta kepada Asma, wahai Asma, silakan naik kendaraan ini. Karena Rasul paham betul Asma ini adalah putri daripada sahabat dekatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar ini juga adalah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar Rasulullah berbuat baik kepada iparnya Asma ini. Ketika itu Rasulullah SAW turun dari kendaraannya, menawarkan kepada Asma, kasihan Asma ini jalan kaki, kemudian membawa beban berat lagi di atas kepalanya. Lihat apa yang dilakukan oleh Asma ketika itu. Asma tidak mau menerima tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditolak oleh Asma tawaran bantuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Pertanyaannya, kenapa Asma menolak tawaran tersebut? Karena dia ingin menjaga perasaan hati suaminya. Kalau nanti suaminya dengar cerita tentang ini, suaminya adalah Zubair bin Awam. Zubair itu adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suaminya sepupu Nabi Zubair. Ditolak oleh Asma tawaran tersebut. Khawatir nanti kalau Asma bercerita kepada suaminya, alhamdulillah wahai suamiku tadi dapat tumpangan dari Rasulullah. Enak juga ternyata naik kendaraan kuda atau onta atau kendaraan apa tadi yang dimiliki oleh Rasulullah. Enak juga ternyata. Sedangkan Zubair ketika itu tidak mampu untuk memfasilitasi, memberikan kendaraan kepada istrinya. Kalau cerita ini kemudian disampaikan kepada Zubair, bisa jadi Zubair semacam terganggu perasaannya, terganggu perasaan daripada Zubair tadi. Nah, karena beliau tidak mau mengganggu dan menyakiti perasaan daripada suaminya, ditolak dengan baik-baik oleh Asma. Enggak ya Rasulullah, terima kasih, saya jalan aja. Padahal perjalanannya itu masih panjang, masih ada sekian kilometer lagi. Ditolak oleh Asma. Kenapa ditolak? Karena ingin menjaga perasaan suami. Nah, sekarang banyak para istri-istri yang dia tidak mengerti, tidak tahu bagaimana perasaan suaminya. Ngomong caplas-ceplos depan suaminya. Mas, kamu kerja yang serius lah. Coba lihat tuh suami ibu fulana itu. Sekarang mereka udah punya mobil, rumahnya besar, rumahnya megah. Dia nggak tahu. Kadang-kadang ucapannya itu bisa menyakiti perasaan suaminya. Mas, tadi saya ketemu sama ibu fulana itu. Saya ngelihat perhiasannya, Masya Allah. Kalungnya ada 3, langsung dipakai 3-tiganya. Cincinnya semua jarinya dipenuhi dengan cincin. Saya pengen kayak gitu mas. Dia tahu bahwa suaminya itu
kondisinya ya sudah berusaha, sudah kerja keras, tapi qadarullah itulah yang bisa diberikan oleh suaminya. Oleh karena itu, dengan dia membanding-bandingkan, dengan dia kemudian menceritakan tentang temannya kepada suaminya, bisa jadi suaminya tidak enak hati, terganggu perasaannya, bahkan mungkin menyakiti hatinya. Ya, ini semua bagian daripada kesalahan. Baik, berikutnya, tidak melayani suami dan anak-anak. Ini juga termasuk kesalahan besar. Istri yang tidak melayani suami dan anak-anak suami. Melayani di sini maksudnya misalnya tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Pulang suami pakaian masih menggunung, belum dicuci. Yang sudah dicuci kemarin belum disetrika, belum dilipat. Ini termasuk tidak melayani suami. Kemudian pulang kerja suami dalam kondisi lapar, pergi ke dapur lihat makanan gak ada. Padahal uang belanja sudah dititipkan. Suami pulang kerja dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, ternyata istrinya belum masak. Dan dia tidak minta maaf kepada suaminya dengan dia menganggap itu hal yang biasa-biasa saja. Seperti ini termasuk kesalahan. Seorang istri hendaknya dia memberikan pelayanan kepada suaminya dengan dia menjaga anak-anak suami, mengatur perabotan rumah tangga dengan begitu rapinya, begitu pula dengan memasak, terutama aktivitas ranjang. Ini semuanya bentuk pelayanan kepada suami, membersihkan rumah dan lain-lain dan yang lain-lainnya, gitulah. Pokoknya urusan pekerjaan rumah tangga. Tergantung dengan kondisi adat istiadat kebiasaan seorang istri tersebut. Apakah melayani suami dalam urusan rumah tangga seperti ini itu adalah pekerjaan istri atau bukan? Ini tergantung kondisi, keadaan, adat istiadat di suatu daerah. Ada yang mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu bukanlah pekerjaan istri. Ada yang mengatakan begitu. Terus siapa yang mengerjakannya? Yaitu pekerjaan suamilah. Kalau suami udah gak sempat mengerjakannya, berarti ya ada asisten rumah tangga lah yang membantu. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang kuat dalam masalah ini itu adalah kewajiban istri. Itu semua adalah kewajiban daripada istri karena umumnya adat istiadatnya di tempat kita yang mengerjakan itu adalah istri. Nyapu, ngepel, masak. Ya kecuali dalam beberapa kondisi seperti istrinya lemah memang, atau memang istrinya dari mudanya nggak pernah masak. Nah, kalau kondisinya demikian, ya berarti mengikuti keadaan dan kondisinya. Misalnya anaknya masih kecil-kecil, susah untuk menyambi pekerjaan yang lain, dia harus ngomongin anaknya. Nah kondisi seperti ini pasti akan dipahami oleh suaminya. Oh kenapa istri saya belum masak? Oh karena disibukkan oleh anak, ditambah lagi ada anak yang sakit. Ini akan dipahami oleh suami. Tapi kalau kondisinya tidak demikian, lalu kemudian istri tadi tidak melayani suami dalam hal-hal yang seperti ini tadi, tidak masak, tidak bersih-bersih, tidak beres-beres rumah, ini termasuk kesalahan. Makanya ada seorang sahabat perempuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ada satu keperluan lah menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bertanya kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada
kepada seorang sahabat perempuan tadi ini. Kata Nabi SAW, apakah engkau sudah punya suami? Kata Nabi. Wahai sahabat perempuan, apakah kamu sudah menikah, sudah punya suami? Kata si wanita tersebut menjawab, sudah ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasul bertanya lagi, bagaimana engkau memperlakukan suamimu? Bagaimana engkau memperlakukan suamimu itu? Kaifa anti laha? Bagaimana engkau memperlakukan, melayani suamimu tersebut? Wanita itu menjawab, ya Rasulullah, aku memenuhi semua haknya, kecuali dalam hal-hal yang aku tidak mampu melakukannya. Itulah jawaban dari seorang istri sahabat perempuan yang mulia tadi. Ya Rasulullah, semua haknya aku penuhi, kecuali dalam hal-hal yang aku tidak mampu. Rasulullah SAW pun melanjutkan hadisnya, innama huwa jannatuki aw naruki fanzuri anti minha. Perhatikan suamimu tersebut, kata Rasul SAW, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surga bagimu atau neraka bagimu. Nah, ini suami itu bisa menghantarkan seorang istri ke neraka, bisa pula mengantarkan istri ke surga, tergantung bagaimana si istri ini melayani suaminya tadi. Termasuk melayani suami adalah memperhatikan rumah suami. Termasuk melayani suami adalah memperhatikan pendidikan anaknya. Jangan sampai kita tidak mau diganggu oleh anak. Anak itu kasih aja HP seharian. Ini kalau tahu suaminya demikian anaknya, hari-hariannya anaknya itu cuma dikasih HP supaya anaknya anteng, nggak mengganggu kegiatan kita, tidak mengganggu pekerjaan kita. Nah, ini biasanya suami nggak senang. Berarti kalau suami tidak senang anaknya dikasih terusan gadget supaya anteng, tidak ribut, tidak nangis terus. Nah, ini termasuk kelalaian. Coba kita lihat Fatimah radhiyallahu anha, bagaimana beliau melayani suaminya Ali bin Abi Thalib. Fatimah, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau sebagai ibu rumah tangga lelah dan capek luar biasa pekerjaan rumah tangganya itu. Bahkan beliau bekerja menghaluskan gandum. Gandum itu dijadikan tepung. Dan zaman itu untuk menghaluskan gandum itu menggunakan batu besar. Batunya itu harus digerakkan, diputar batunya itu. Batunya besar. Dan biasanya untuk menggerakkan batu itu kadang mereka menggunakan keledai, menggunakan kuda. Jadi kudanya nanti mutar-mutar di batu besar itu. Nah, di selah-selah batu itu ditaruhlah gandum. Nanti akan keluar menjadi tepung. Nah, itu yang mengerjakannya siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Sudahlah pekerjaan rumah tangganya dia tetap kerjakan, menumpuk, ditambah lagi pekerjaan yang harusnya di zaman itu melakukannya adalah laki-laki. Ali bin Abi Thalib, tapi karena Ali bin Abi Thalib punya kesibukan di luar sana, menolong dan membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Ali pun nggak bisa mengerjakan itu. Siapa yang mengerjakan? Istrinya, Fatimah radhiyallahu anha. Sepulangnya Ali ke rumah, Fatimah curhat, wahai suamiku, lihatlah kondisiku saat ini. Sampai tangannya kepalan tuh Fatimah radhiyallahu anha. Yang tadi tangannya halus, tangannya sampai kepalan karena memang kerjaannya sangat berat sekali. Dia curhat kepada suaminya, bantulah pekerjaanku ini, barangkali ada solusinya. Si Fatimah tadi minta agar dicarikan asisten rumah tangga supaya kerjaannya lebih ringan. Kondisi Ali bin Abi Thalib ekonominya tidak sebaik sahabat-sahabat yang lain. Ali bin Abi Thalib ini termasuk sahabat Nabi
yang ekonominya ya bisa kita katakan ekonominya kurang bagus. Sehingga Ali pun mengatakan, saya nggak bisa. Saya nggak punya uang untuk membeli jasa, membayar jasa pembantu rumah tangga yang akan meringankan urusan pekerjaan rumah tanggamu. Kata Ali bin Abi Thalib, mungkin bapakmu punya solusi. Saya mendengar kemarin-kemarin itu Rasulullah SAW mendapatkan hamba sahaya, tawanan perang. Barangkali Rasul SAW masih punya dan bisa dia hadiahkan untuk putrinya. Mendengarkan informasi tersebut, Fatimah bergegas dan bersegera pergi ke rumah ayahnya, Nabi kita Muhammad SAW. Sesampainya ke rumah ayahnya, beliau tidak bertemu dengan ayahnya, tapi bertemu dengan ibu sambungnya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Fatimah tadi curhatnya dengan ibu sambungnya. Curhatlah kepada Aisyah, dari A sampai Z selesai. Kata Aisyah, nanti saya sampaikan kepada Rasulullah. Pulanglah Fatimah. Tidak berapa lama sampai Rasulullah SAW ke rumahnya dan bertemulah dengan Aisyah. Aisyah bercerita bahwa tadi Fatimah datang. Tujuan kedatangannya adalah A, B dan seterusnya. Lalu kemudian Rasulullah SAW sampai rentuh ke rumahnya Fatimah. Didapatilah di malam hari tersebut Fatimah dan Ali sudah sedang berada di atas tempat tidurnya. Diketok oleh Rasulullah pintu, kemudian dibukakan. Akhirnya Rasulullah SAW pun duduklah di antara mereka berdua. Duduk Rasul di tengah-tengah, putrinya di samping dan menantunya di samping yang lain, Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah SAW menawarkan kepada mereka berdua, mau nggak kalian aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Pada intinya adalah bagaimana sosok Fatimah radhiyallahu taala anha melayani suaminya. Itu yang menjadi pelajaran terpenting bagi kita. Suami tidak akan tutup mata dengan istri yang pekerjaannya luar biasa, tiada henti. Suami akan semakin perhatian dengan seorang istri yang benar-benar betul-betul melayani suami, melayani anak-anaknya. Suami akan senang sekali dengan istri-istri yang seperti ini. Tapi sebaliknya kalau istri tidak perhatian terhadap rumah suami, anaknya, itu bisa jadi suami ya cuek dengan istrinya, tidak perhatian lagi kepada istrinya. Begitu juga dengan contoh Asma. Ini lagi-lagi Asma lagi memberikan contoh yang terbaik. Sosok istri yang selalu memberikan contoh yang terbaik kepada kita semua. Asma binti Abi Bakar. Beliau juga menikah dengan Zubair. Zubair ini seorang sahabat Nabi, sepupu Nabi yang juga sibuk di luar. Zubair ini tidak memiliki harta ketika menikah dengan istrinya Asma ini, kecuali ya punya kuda beliau. Nah, ketika menikah kata Asma, karena Zubair tidak memiliki kekayaan yang banyak, tidak memiliki harta yang banyak, sehingga beliau tidak bisa membantu istrinya dengan misalnya beli budak ini dipekerjakan di rumah, pekerjaan buat ini. Karena itu enggak ada, apa yang kemudian dilakukan oleh Asma terhadap harta yang dimiliki suaminya tadi berupa kuda. Kuda itu dititipkanlah kepada istrinya ketika dia keluar, mungkin ketika berperang atau apa. Lalu kemudian Asma tadilah yang mencarikan makan buat kudanya, yang memandikan kudanya. Dia jaga harta suaminya tadi, kuda tersebut. Kuda itu diberi makan sama beliau, kemudian menyiapkan makanan buat kudanya. Berarti kan mencari rumputnya. Kuda itu makannya rumput, dia carikan rumputnya. Kemudian mungkin butuh biji gandum, ngambil air,
Ini semuanya pekerjaan-pekerjaan berat nih. Apalagi ngambil air itu dipikul jauh-jauh untuk diambil air tersebut. Di zaman dulu air tidak seperti kita. Kalau sekarang di rumah-rumah tinggal buka keran keluar air. Kalau dulu untuk mendapatkan air orang harus pergi keluar rumah berjalan kaki. Kemudian dipikul tuh air. Nah itu umumnya dikerjakan oleh laki-laki. Tapi saat itu Asma mengerjakan itu semua. Hingga pada akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirimkan kepada Asma seorang pembantu. Jadi yang memberikan pembantu itu karena kasihan tadi ayahnya Abu Bakar, dikirimkanlah oleh Abu Bakar untuk putrinya Asma ini seorang pembantu supaya pekerjaannya lebih ringan, terutama mengurusi kuda suaminya. Mandiin kudanya, ngasih rumput makan kudanya. Dan ketika belum ada pembantunya itu Masya Allah, ini Asma, beliau kalau keluar rumah cari rumput, ngambil air, itu kurang lebih beliau tuh jalan kaki 3,5 km. 3,5 km itu dari mana itu? Dari sini mungkin sampai ke Zamrud, ujung Zamrud sana. Jalan kaki. Makanya tadi ketika ketemu sama Rasulullah, Rasulullah menawarkan bantuan. Tapi lagi-lagi Asma supaya tidak mengganggu perasaan suaminya, ditolak sama Asma bantuan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena ini bantuan datangnya dari ayahnya, maka diterimalah oleh Asma tadi supaya mengurangi beban pekerjaannya yang sudah mulai banyak di rumah. Karena beliau membantu pekerjaan suaminya, belum lagi pekerjaan rumahnya. Tambah lagi pekerjaan suami yang juga dia ikut membantu di sana. Karena suaminya bukan malas, suaminya Zubair ini bukan malas. Oh berarti pemalas tuh suaminya Ustaz. Masa mandiin kuda aja gak bisa? Bukan. Masa cariin rumput untuk kudanya sendiri juga gak bisa? Bukan, karena memang saat itu Zubair sedang disibukkan untuk berdakwah, disibukkan karena diutus oleh Rasulullah untuk pergi kemana. Sehingga ya harta tadi titipkanlah kepada istrinya di rumah. Nah, siapa yang ngurus ini semua? Istrinya. Dan pekerjaan yang seperti ini bagian daripada pelayanan terhadap suami. Baik, berikutnya. Tidak peduli terhadap pendidikan anak dengan pendidikan Islam yang benar. Ini juga termasuk kesalahan dan dosa para wanita. Dosa para wanita adalah tidak peduli terhadap pendidikan anaknya. Pendidikan-pendidikan Islam tidak ditanamkan dengan benar kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu apa yang terjadi? Ya melakukan sesuatu yang haram, seperti mendengarkan nyanyian, karaokean dia di rumah. Ibunya biasa-biasa aja. Tidak sama sekali menganggap itu adalah suatu pelanggaran. Kemudian nonton TV lah anaknya tadi, nonton video-video, kalau sekarang mungkin YouTube. Itu semua disepelekan, diremehkan oleh seorang istri, seorang ibu. Ini satu kesalahan. Karena suami itu tidak lebih banyak dengan anak-anaknya. Suami itu lebih banyak di luar. Suami itu lebih banyak berada di tempat kerjanya. Jadi dia nggak terlalu tahu banget tentang apa yang dilakukan oleh anaknya, ngapain anaknya. Dia nggak terlalu, tidak terlalu paham betul. Kalaupun dia berangkat kadang-kadang anaknya masih tertidur, pulang pun kadang anaknya ya sempat main sebentar, kemudian anaknya sudah tidur lagi. Tidak lebih banyak bersama anak-anaknya. Nah yang lebih banyak bersama anak-anaknya itu adalah istrinya. Kalau istrinya tadi ini tidak memperhatikan pendidikan agama anaknya,
memperhatikan mainan-mainan anaknya, ini suatu kelalaian dari seorang istri. Sehingga apa? Lahirlah nanti anak-anak yang merayakan ulang tahun, kemudian gaya potong rambutnya. Ini berarti tidak memperhatikan pendidikan anak nih. Kemudian membiarkan anaknya misalnya bersikap pelit pula sama ayahnya. Nah, itu tidak pernah ditegur anaknya. Tahu anaknya punya sifat atau sikap yang seperti ini, tapi dibiarkan oleh orang tuanya. Ketika bersama teman misalnya, bahkan dia sebagai ibunya dorong-dorong lagi, kamu kalau punya jajan jangan kamu berbagi sama temanmu ya, apalagi temanmu yang satu itu. Nah, ini mengajarkan, mendidik anak untuk pelit. Nggak boleh seperti itu. Walaupun jajan yang kita berikan nggak banyak kepada anak kita, ketika dia punya teman, ya kita yang bilang, nak, berbagi sama temannya, nak, kasih temannya. Ayo kasih. Ketika kita melihat anak kita dari kejauhan, dia tidak berbagi kepada temannya, ya nanti kalau dia sudah pulang, tadi Umi lihat kamu loh sama temanmu, kamu pelit loh sama temanmu. Itu nggak boleh loh, nak. Kamu punya akhlak yang kurang bagus kalau begitu. Sama teman tuh kita nggak boleh pelit. Nah, ini pendidikan-pendidikan yang sederhana yang ditanamkan kepada anak. Tapi model seperti ini dibiarkan, anak tidak diajarkan, maka ini termasuk kelalaian. Tidak mendidik anak supaya menumbuhkan rasa tanggung jawab. Anak itu harus dikasih pendidikan supaya dia bersikap punya tanggung jawab. Kalau dia salah, apa yang harus dia lakukan? Kalau dia buat kerusakan, apa yang harus dia lakukan? Itu harus diajarkan kepada anak. Supaya dia menjadi anak yang bertanggung jawab. Ada lagi kesalahan yang fatal juga dari para ibu-ibu, anaknya diajarkan, anak laki-laki diajarkan pakai perhiasan, anak laki-lakinya dihiasi, didandan sama dia. Ini kan mengajarkan kepada hal yang tidak benar. Laki-laki itu kan nggak boleh pakai perhiasan, dipakein sama dia anak laki-laki kalung, pakeinnya gelang, anak laki-lakinya. Nah, ini pendidikan yang tidak benar. Kalau seorang istri kemudian dia tidak memperhatikan pendidikan anaknya seperti ini, maka ini termasuk kesalahan. Dulu ada seorang sahabat Nabi SAW, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, pernah bertanya kepada Nabi SAW, dan Nabi pernah melihat seorang anak. Nabi pernah melihat seorang anak yang gaya cukur rambutnya itu ya melanggar syariat. Dan ayahnya membiarkan itu. Ayahnya, orang tuanya, ibunya membiarkan begitu. Maka beliau, Nabi SAW, melarang mereka melakukan hal tersebut dengan bersabda, kata Nabi SAW, cukur semua rambutnya ini atau tinggalkan semuanya. Jangan cukur sebagiannya ditinggalkan. Ini disebut dengan qaza itu. Jadi dicukur pinggirnya cukur, kemudian sisain di tengah-tengahnya. Kayak jambul ayam gitu. Dan itu dianggap sebagai tren. Memang begitu gaya rambut zaman sekarang, Ustaz. Anak-anak pengennya begitu. Dia nggak mau potong rambut selain daripada dengan cara itu. Nah, kita jangan mau kalah dengan anak. Katakan bahwa ini tidak boleh. Tidak boleh, nah. Dalam Islam tuh nggak boleh gaya rambut kamu ini melanggar syariat Islam. Nah, ini pendidikan tadi nih. Begitu juga mengajarkan anak untuk memiliki sikap zuhud. Jangan terus-menerus anak itu diajarkan kemewahan, apa-apa yang diminta harus diberikan. Tanamkan mereka sifat zuhud.
Sifat zuhud itu ya berikan sesuatu kepada anak yang memberikan manfaat kepada dia, sesuatu yang tidak bermanfaat, ajarkan kepada mereka, ini jangan dulu nak, ini belum bermanfaat buatmu. Ini bisa jadi membahayakanmu. Nah, ini menanamkan sifat zuhud itu umumnya kadang-kadang orang tua dengan cara menitipkan anaknya ke pondok. Anak-anak itu kalau dititipkan ke pondok itu menunjukkan bahwa orang tua ingin mengajarkan anaknya, selain anaknya pintar ilmu agama, orang tua juga pengen anaknya bisa bersikap zuhud. Di pondok itu kan serba apa-apa dibatasi. Pakaian dibatasi. Padahal di rumah itu mungkin pakaiannya sampai 1 lemari. Cuma kadang-kadang yang dibawa ke pondok cuma 3, 4, paling banyak 5 misalnya. Makan juga, makan tidak seperti di rumah, apa yang diinginkan bisa dimasak, apa yang dimau oleh anak bisa dibeli sama orang tua. Tapi beda kalau sudah masuk pondok. Nah, ini mungkin salah satu cara untuk mengajarkan anak supaya bisa hidup lebih sederhana, zuhud. Ini pendidikan seperti ini dari kecil boleh ditanamkan untuk bersikap sederhana kepada anak. Dan itu sangat membantu kelak orang tuanya ketika ia dewasa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyaka wat tan'im, fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imin." Kata Rasul sallallahu hindarilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan dalam kesenangan dunia. Sesungguhnya hamba-hamba Allah bukanlah yang gemar di dalam bersenang-senang dalam kehidupan dunia yang kemudian melalaikan kewajibannya sebagai seorang hamba. Baik, berikutnya. Membangkang saat berselisih dengan suami. Ibu-ibu kalau berdebat dengan suami sampai ngangkat suara enggak? Sampai membangkang enggak begitu? Hah? Enggak, insyaallah ya. Enggak salah lagi atau enggak apa ini? Nah, ini kesalahan nih, membangkang saat ada perselisihan dengan suami. Namanya rumah tangga enggak mungkin tidak ada perselisihan. Mustahil. Kadang-kadang dalam hal menentukan sekolah anak saja itu mulai itu ada perdebatan. Di mana nih anak kita sekolah? Di sini aja kata suaminya. Jangan di sini. Sana kurang bagus, di sana aja kata suaminya, itu kejauhan. Kemudian sekolahnya mahal lagi. Enggak apa-apa, yang penting kan kualitasnya begini begitu. Terjadilah perdebatan. Nah, perdebatan dalam hal sebatas diskusi seperti ini masih dalam tahap hal yang wajar. Tapi ketika sampai pada tahapan membangkang, seakan-akan keputusan itu ada di tangan istri, ini yang tidak boleh. Membangkang itu memaksakan kehendak kita. Pendapat kita itu harus diambil oleh suami. Padahal kepala rumah tangganya siapa? Suami. Yang seharusnya memutuskan satu masalah itu ada di tangan suami. Tapi karena istri merasa saya kan makhluk terkuat di bumi nih. Nah, saya ini makhluk terkuat di bumi. Jangan sampai saya terkesan lemah nih depan suami. Kapan saya terkesan lemah depan suami? Oh, nanti suami ini mulai nginjak-nginjak saya nanti nih. Padahal masalah sederhana yang diperselisihkan itu masalah ya cat tembok rumah lah. Masalah apa lagi? Masalah letak posisi lemari ini sebelah kiri atau sebelah kanan lah. Udah capek-capek suami dorong sana dorong sini. Kayaknya kurang tepat deh. Mas coba tarik lagi ke sana. Tarik lagi sana. Udah di sini aja kata suaminya. Udah bagus ini. Oh enggak, ini kurang bagus nih, kurang, kayaknya agak digeser lagi ke sana.
ternyata balik lagi ke tempatnya. Udah capek-capek suaminya. Nah, ini perselisihan yang terjadi di rumah tangga. Jangan sampai terkesan seorang wanita itu seperti ada pembangkangan kepada suaminya. Biasanya pembangkangan itu disertai dengan suara yang diangkat, terlihat wajahnya marah. Nah, itu kalau udah gaya bicaranya dengan suami kelihatan perawakan wajahnya marah, suaranya diangkat. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ada pembangkangan seorang istri kepada suami. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, maukah aku memberitahukan kepada kalian mengenai kaum laki-laki yang berada di surga? Para sahabat ketika itu menjawab, ya Rasulullah, kami mau sekali mengenal laki-laki yang berada di surga tersebut. Siapa mereka? Kemudian Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, seorang Nabi itu berada di surga. Orang yang jujur, kata Nabi SAW, berada di surga. Orang yang mati syahid berada di surga. Bayi yang meninggal dunia berada di surga. Orang yang mengunjungi saudaranya, bersilaturahmi tanpa ada urusan dunia, kepentingan dunia, murni dia mengunjungi saudaranya tadi karena Allah, mereka ini berada di surga. Masya Allah. Nabi menceritakan siapa tuh mereka-mereka yang di surga. Nah sebaliknya Rasul bertanya lagi, mau nggak kalian aku beritahukan tentang perempuan penghuni surga yang mereka masuk ke dalam surga. Lalu kemudian Rasul menyebutkan sifat-sifat wanita penghuni surga itu. Kata Nabi SAW, wanita penghuni surga itu adalah wanita yang penyayang. Berarti wanita penyayang itu adalah wanita yang gak membangkang tadi, keras kepala. Kalau kata anak Bekasi, apa namanya? Batu, apa namanya? Dasar batu katanya. Batu itu menunjukkan keras gitu. Mungkin begitu maksudnya. Nah, wanita penghuni surga itu bukan wanita yang tadi, yang batu itu, yang membangkang. Dia adalah wanita yang penyayang. Wanita penyayang, wanita yang jarang marah. Kemudian wanita yang banyak anaknya, maksudnya wanita yang subur, itu termasuk wanita penghuni surga. Penyayang, wanita yang banyak anaknya, kemudian banyak kebaikannya kepada suami. Sampai-sampai kalau si istri ini salah, dia akan datang kepada suaminya berkata dengan mengambil tangannya, kemudian dia letakkan kepada tangan istrinya tadi, tangan suaminya ditaruh tangan istrinya, dia berkata kepada suaminya, aku tidak akan dapat memejamkan mata sedikit pun sampai engkau ridho. Nah, begitu kalau ada terjadi perselisihan itu sampai mungkin suami ngambek gitu. Ada tuh sampai suami karena tadi istrinya keras kepala, kemudian suaminya ngambek, udah diam aja suaminya. Sebagai istri yang soleha, dia datang ke suaminya. Oh, nggak ada gengsi-gengsian. Sekarang itu mereka lebih menonjolkan, lebih mengedepankan kegengsian. Istri yang soleha nggak ada gengsi-gengsi. Oh, suami saya seperti sedang marah ini. Kayaknya terganggu di perasaannya tadi. Saya mungkin terlalu kasar tadi ngomongnya. Dia datang ke suaminya, diambil sama dia tangan suaminya. Kemudian dia berkata kepada suaminya, saya tidak bisa tidur mas malam ini mas kalau kamu belum memaafkan saya. Saya nggak bisa memejamkan mata sebelum engkau meridhoi saya. Kalimat inilah yang diucapkan oleh wanita yang soleha tadi. Dia tidak sebaliknya, pembangkangan demi pembangkangan lah yang dia tampakkan kepada suaminya. Inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, nisa'ukum min ahlil jannah. Wanita-wanita kalian yang menghuni surga itu sifatnya adalah al-wadud, yang banyak kasih sayangnya.
Al-walud, yang subur dia. Al-a'ud, a'ud itu yang dia kembali kepada suaminya. A'ud ala zaujiha, dia datang kepada suaminya, dia nggak gengsi-gengsi sama suaminya. Ada modelnya itu mereka berdebat, terjadi perselisihan, itu sampai 3 hari nggak ngomong-ngomong. Istri yang soleh enggak, dia kembali kepada suaminya. Enggak dia biarkan berlarut-larut sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Enggak ngomong-ngomong. Bahkan tidur satu kasur saling mantatin. Saling memunggungin pasangannya. Bangun begitu, kemudian aktivitas masing-masing. Tidak ada sedikit pun obrolan di antara mereka. Ngomong dengan isyarat aja. Minta uang belanja, tulisin di atas meja, uang belanja hari ini. Saking udah malasnya mau ngomong. Nah, wanita yang soleh itu enggak seperti itu, enggak sama sekali. Wanita yang soleha itu yang akan menghuni surga Allah Subhanahu wa taala ketika suaminya marah, dia datang kepada suaminya, dia ambil tangan suaminya, lalu kemudian dia mengatakan, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Aku enggak bisa tidur malam ini, Mas, kalau kamu belum meridhoiku, belum memaafkanku. Nah, ini apa namanya? Contoh istri yang solehah, tidak banyak membangkang. Kalaupun ada perselisihan itu hanya sebatas diskusi. Tetap keputusan diserahkan kepada suami. Silakan Mas, kalau menurut saya sih begini, alasannya begitu. Tapi terserah pada Masnya lagi dah. Keputusannya ada di Masnya. Tapi kalau saya sih pendapat saya begini. Nah, itu nggak apa-apa diskusi model begitu. Jangan, Masnya gimana? Kalau saya, kata Masnya, saya begini. Wah, kalau saya nggak begitu Mas, begini harusnya. Tapi kamu harus ambil pendapat saya loh. Nah, ini pembangkangan ini. Tapi kamu harus ambil pendapat saya. Tapi terserah deh, yang penting pendapat saya. Udah dibilang terserah, tapi tetap pendapat saya. Tadi udah bilang terserah. Pokoknya, kalimat pokoknya, harusnya. Nah, ini kalimat-kalimat yang berbau pembangkangan di sana kepada suaminya. Kalimat-kalimat yang seperti ini mesti harus dihindari oleh seorang istri yang solehah. Baik. Berikutnya, apalagi kesalahan yang biasa terjadi dalam rumah tangga itu disebutkan oleh para ulama, ada beberapa lagi nih yang tersisa. Meminimalisir reproduksi dan berusaha untuk membatasi keturunan, begitulah. Jadi membatasi keturunan. Ini juga satu kesalahan. Tanpa ada alasan yang mendesak. Ini termasuk dosa, membatasi keturunan. 1 aja ya Mas. Ya paling banyak 2 deh. Boleh, tidak mengapa, tapi harus ada alasannya. Kenapa? Oh karena sakit, oh karena ini, oh karena itu. Kalau memang alasan-alasan benar syar'i, tidak mengapa. Tapi kalau pembatasan keturunan tersebut dikarenakan takut misalnya, karena takut miskin, takut nanti gimana nih masa depannya, takut nanti biaya hidup yang begitu mahal. Kemudian ya udahlah kita batasin aja ya, Mas, anaknya cuma 2 aja. Udah kita nggak usah lagi punya anak. Nah, ini pelanggaran. Suatu ketika ada sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW dan curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, aku berkenalan dengan seorang perempuan, aku sudah tertarik dengan perempuan itu, sudah ada keinginan untuk menikahinya.
Wanitanya cantik, kaya, cuma dia mandul ya Rasulullah. Apakah boleh aku menikahinya? Rasulullah SAW berpaling dari sahabat tersebut. Gak mau menoleh kepada sahabat itu. Sahabat itu kembali mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku berkenalan dengan seorang perempuan. Aku tertarik untuk menikahinya. Dia cantik, dia kaya, dia begini ya Rasulullah. Cuma dia mandul ya Rasulullah. Gak bisa punya anak. Rasulullah SAW lalu kemudian berpaling lagi dari sahabat tersebut, dan sahabat ini masih ngejar Rasulullah dan ingin menanyakan perihal yang sama. Lalu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikahilah perempuan-perempuan yang penyayang, yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga pada hari kiamat dengan umatku yang banyak. Karena para nabi itu mereka akan berbangga-bangga dengan jumlah umatnya yang begitu banyak. Dan aku senang kalau pada hari kiamat jumlah umatku itu banyak. Adapun jika memang terpaksa ada alasan kenapa membatasi keturunan tersebut, karena ada uzurnya, ada alasannya, maka hendaknya ia memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tidak memutuskan keturunan secara total. Ini yang pertama. Artinya boleh membatasi, tapi membatasi di sini tidak memutuskan secara total. Mungkin ya membatasi di sini maksudnya menjaga jarak misalnya. Sehingga butuh ya KB. Boleh, tidak ada masalah. KB itu hukum asalnya tidak mengapa. Selama tujuannya bukan membatasi, tapi untuk mengatur, misalnya begitu. Terlalu capek, baru anaknya yang terakhir ini ya sekitar 6 bulan. 6 bulan. Kakaknya lagi di atas baru 2 tahun. Di atasnya lagi baru 3 tahun setengah. Ada di atasnya lagi 5 tahun. Anak yang paling besar 5 tahun. Kemudian yang kecil-kecil ada 3 lagi. Kasihan dia melihat istrinya. Apalagi anaknya kalau udah sakit satu, sakit semua. Kasihan dia melihat istrinya. Dan istrinya juga gak kuat kalau demikian kondisinya. Akhirnya dia datanglah misalnya ke dokter atau ke mana, ke klinik, ke rumah sakit. KB misalnya. Boleh, tidak mengapa dalam Islam kalau memang kondisinya seperti ini. Jadi alasannya bisa diterima kalau kondisinya seperti ini. Tapi tetap tidak boleh memutus keturunan secara total. Nggak boleh. Yang kedua, jangan sampai motifnya karena takut miskin. Dibatasi anak tadi itu. Kenapa dibatasi? Wah, tahulah Ustadz sekarang bagaimana kondisi ekonomi kita. Sekarang ini kondisinya sulit Ustadz. Nah, dia membatasi anaknya tadi itu total tidak lagi mau punya anak karena kondisi takut miskin, takut fakir. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan cara yang berbahaya. Jadi alat yang membatasi KB tadi itu dia mesti harus konsultasikan kepada dokter. Jangan asal-asal minum obat saja. Jangan asal-asal mengkonsumsi obat tanpa resep dokter. Jadi ini syarat juga yang harus diperhatikan. Dia harus tahu. Kadang-kadang ada orang yang nggak cocok. Dia nggak cocok dengan obat-obat yang tanpa resep dari dokter. Kemudian berikutnya, tidak melakukan hal yang tersebut tanpa seizin suaminya. Dia tetap harus minta izin kepada suaminya. Minta izin, Mas, kita atur jaraknya ya. Kemudian, Mas, kalau bisa saya itu cocoknya KB-nya itu dengan
suntik kah, dengan pil kah, atau dengan ada lagi spiral dan yang lainnya. Nah itu boleh-boleh saja, tinggal dikondisikan, dibicarakan dengan suaminya. Kalau dibicarakan dengan suaminya berarti tentu sudah diizinkan oleh suaminya. Tapi yang perlu ditanamkan itu, jangan sekali-kali melakukan itu karena takut miskinnya tadi. Itu yang harus dihilangkan. Baik, para hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa lagi poin-poin yang ini masih berkaitan dengan dosa-dosa yang berhubungan dengan rumah tangga. Tapi karena waktu yang membatasi kita, ada beberapa poin lagi seperti menggugurkan kandungan dengan sengaja tanpa alasan yang mendesak. Umur kandungannya kadang ada yang 3 bulan, ada yang baru 1 bulan. Nah itu kalau dilakukan pengguguran terhadap janin yang ada di rahim tersebut, ini termasuk pelanggaran dalam syariat kita. Nanti kita akan bahas insya Allah terkait masalah-masalah tersebut, seperti minta cerai. Ini juga termasuk pelanggaran. Kalau wanita itu minta cerai biasanya disebut dengan khulu, kemudian keluar dari rumah suami saat masa iddah, dan beberapa poin-poin yang berikutnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Demikian ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengambil manfaat darinya. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Barangkali ada yang mau didiskusikan ibu-ibu? Ya, ada? Silakan kalau memang ada. Kenapa, Bu? Saya nggak terlalu menangkap dengan jelas suaranya. Bolehkah? Oh, jadi ada sepasang, bukan, belum menikah begitu ya, masih komitmen nih ya, duda dengan janda gitu. Mereka mau nikah, tapi nggak mau punya anak. Ya ini persyaratan yang batil. Kalau memang masih produktif si perempuannya tadi, kemudian si suaminya juga tidak ada gangguan apa-apa, kemudian punya satu persyaratan, di antara persyaratannya adalah tidak mau punya anak, ini persyaratan yang tidak benar. Kalau misalnya terjadi pernikahan itu dengan syarat ini, maka syarat itu secara otomatis batal. Jadi tidak perlu harus, wah ini saya sudah punya persyaratan di awal, harus kita jaga persyaratan ini. Enggak. Boleh dilanggar persyaratan tersebut, tidak mengapa. Karena persyaratan ini adalah persyaratan yang menyelisih syariat. Persyaratan yang menyelisih syariat maka tidak perlu untuk ditaati. Jadi persyaratan yang boleh kita taati itu adalah persyaratan-persyaratan yang tidak menyelisihi syariat Islam. Itu boleh untuk kita jalankan persyaratan itu. Komitmen yang seperti ini boleh untuk kita jaga selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, maka tidak perlu untuk dijaga. Kalau terjadi pernikahan itu, bismillah, apa yang Allah berikan, Allah rizkikan, terima. Jangan ditahan, jangan kemudian memaksakan dengan apa yang sudah menjadi komitmen sebelum menikah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Nah, kalau memang ada alasannya, lagi-lagi kalau ada alasannya, kemudian dia diskusi dengan suaminya, suaminya tidak mempermasalahkan, ini tidak ada masalah, boleh. Yang tadi kita maksud adalah
Diskusi nggak ada. Kalaupun ada diskusi, dia memberikan alasan-alasannya yang tidak bisa diterima oleh suami, berarti tampak bahwa suami tidak ridho gitu. Kalau suaminya tidak ridho, maka tidak boleh sang istri tadi menolak ajakan suaminya pindah, walaupun suaminya itu dalam dalam hampir setiap tahun pindah, hampir setiap tahun pindah. Nah, itulah risikonya sebagai istri yang punya suami, punya pekerjaan, ya dia berpindah-pindah dinasnya. Ya mungkin sebelum menikah dulu harusnya dia tahu bahwa suaminya punya pekerjaan demikian dan dia harus menyanggupi ikut kemanapun suami pindah. Ustadz, tapi kalau kondisinya kami udah punya anak, anak ini udah sekolah, kasihan nanti anaknya pindah-pindah sekolah terus, ya tinggal bicarakan saja sama suaminya. Kalau suaminya ya mengatakan nggak apa-apa, nanti biar saya saja yang pulang. Setiap bulan sekali saya pulang, atau 2 bulan sekali nanti saya yang pulang, saya mengunjungi keluarga. Nggak apa-apa. Nah, berarti ada kata tidak apa-apa kata suami, hal yang seperti ini tidak termasuk pelanggaran. Yang termasuk pelanggaran itu adalah suami terpaksa meninggalkan keluarganya. Dia terpaksa. Bukan karena dia nggak mampu untuk memaksa istrinya, ayo ikut bersama saya. Kita pindah misalnya di pelosok sana karena saya pekerjaannya jauh. Ya, suami mungkin butuh teman. Kalau dia misalnya nggak ngajak istrinya, dia takut nanti terjatuh kepada kemaksiatan. Dia pengen jaga agamanya. Tapi ternyata istrinya nggak mau diajak kerjasama. Nah, kondisi seperti inilah yang tidak boleh. Tapi kalau dapat izin dari suaminya, insya Allah ini boleh, tidak mengapa. Ya, Allah a'lam bishawab. Sudah, tidak ada lagi? Kita cukupkan. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, insyaallah. Ganteng aja.